Malam ketiga, aku masih di desa itu, walaupun bagian dalam diriku bilang, udah, pulang aja, Rak. Tapi entah kenapa, kaki ini kayak tertahan. Mungkin karena rasa penasaran, atau mungkin karena aku udah terlanjur masuk ke sesuatu yang gak bisa ditinggal begitu saja. Jam menunjukkan pukul 1:07. Di luar, angin berhembus pelan. Tapi udara di dalam rumah ini terasa berat, dingin, menusuk tulang, dan bau itu muncul lagi. Aroma kopi pekat dan bunga melati yang manis, tapi bikin perut mual. Aku duduk di meja kerja sambil nekat buka catatan yang aku tulis dari awal. Aku mulai nyambungin semua kejadian warung kopi itu, si ibu tua, aroma yang terus muncul, dan jejak-jejak yang entah dari mana datangnya. Tapi malam ini beda. Dari kejauhan, aku dengar suara TEK. Kayak suara sendap mengaduk cangkir. Padahal aku sendirian. Suara itu makin jelas, makin dekat, dan tiba-tiba listrik rumah padam, gelap total, jantungku langsung berdetak kencang. Nafas pendek-pendek, aku ambil senter dari HP dan mulai norot ke sekeliling. Tapi cahaya dari senter itu malah kayak ketarik ke satu titik. Ke arah pintu belakang yang sedikit terbuka. Rak, kalau kamu waras, jangan dideketin, bisik suara kecil di dalam kepala. Tapi kaki ini jalan sendiri. Pelan-pelan, aku ngelangkah ke pintu, dan waktu aku buka sepenuhnya, aku lihat hamparan sawah, tapi bukan sawah seperti biasanya. Semuanya diselimuti kabut, langitnya gelap, tapi entah dari mana ada cahaya redup yang bikin semuanya kelihatan samar. Di tengah-tengah kabut itu, warung kecil itu berdiri lagi, tepat seperti kemarin. Dinding kayu tua, atap rumbia, dan papan kopi lan wedang jahe bergoyang pelan diterpa angin. Tapi kali ini, warungnya menyala. Kayak baru dibangun, kayak hidup, dan yang bikin aku nggak bisa ngelangkah mundur. Di depannya, berdiri si ibu, wajahnya kelihatan jelas sekarang, keriputnya dalam, matanya sayu, tapi senyumnya tetap ramah. Tangannya bawa nampan lagi, ada 2 cangkir kopi panah di atasnya. Dia ngangguk pelan, kayak ngundang aku buat masuk. Aku tahu, semua ini nggak masuk akal, tapi entah kenapa, badan ini kayak ditarik, kakiku melangkah tanpa diperintah. Aku jalan menembus kabut, angin makin dingin, tapi tubuhku panas. Setiap langkah makin berat, tapi aku terus maju. Sampai akhirnya aku duduk lagi. Di warung itu, meja dan bangkunya sama, kayu tua yang licin. Karena lembab, cangkir diletakkan di depanku, aroma kopinya sama, tapi kali ini, si ibu duduk di depanku. Menatap dalam, aku mencoba bertanya, walau suaraku gemetar. Bu, warung ini apa? Panjenengan siapa sebenarnya? Si ibu tetap senyum, lalu berkata pelan, sampean minum kopi ini, panjenengan bisa lihat yang selama ini orang lain lupakan. Aku geleng kepala, gelan, sambil neken cangkir biar gak gemetar. Lupakan? Maksudnya? Dia hanya memandangku, tatapan yang hangat, tapi menyimpan banyak duka. Lalu dia angkat tangan kanannya, dan menunjuk ke arah sawah di belakang warung. Perlahan, kabut menyingkir, dan di sana, aku lihat sesuatu yang bikin napasku berhenti. Puluhan, enggak, mungkin ratusan, sosok berdiri. Di tengah sawah, mereka diam, enggak bergerak, seperti bayangan. Wajah mereka samar, tapi aku bisa rasakan tatapan mereka ke arahku. Dan salah satunya adalah aku, diriku sendiri, berdiri di tengah sawah, dengan baju yang sama seperti hari pertama aku datang. Tapi wajahnya kosong, datar, seperti boneka. Aku mundur. Kursi kayu tempatku duduk bunyi nyaring. Aku nengok ke si ibu. Tapi kali ini, senyumnya hilang diganti wajah duka. Matanya mulai basah. Panjenengan sudah pernah ke sini, Mas Raka, bertahun-tahun yang lalu. Enggak mungkin, kataku pelan. Aku baru pertama kali datang ke desa ini. Dia menggeleng. Kadang roh yang tersesat enggak sadar kalau dirinya belum pulang. Terjebak antara waktu dan ruang. Lalu datang ke sini, ke warung ini. Aku mulai gemetar. Nafasku berat, tanganku dingin. Enggak, aku masih hidup, aku masih di sini, aku masih bisa ngerasain semuanya. Tapi tiba-tiba, semuanya gelap, kayak ada yang mencabut semua cahaya dari dunia ini. Dan waktu aku buka mata lagi, aku sudah ada di depan rumah Pak Kades. Pagi hari, cerah, tapi anehnya, nggak ada yang lihat aku. Aku coba sapa orang-orang, mereka cuek, bahkan ada anak kecil yang nabrak aku. Dan dia nggak merasa apa-apaan seolah aku nggak ada.
dan pelan-pelan aku sadar. Mungkin si ibu benar, aku pernah ke warung itu, tapi enggak pernah pulang. Mungkin aku memang udah tertinggal di tengah sawah itu, entah sejak kapan, dan sekarang. Aku hanya bayangan, sebuah roh penasaran yang masih nyari jawaban. Warung kopi itu hanya muncul buat yang tersesat, yang kelelahan di tengah perjalanan hidup, yang butuh istirahat, tapi enggak sadar kalau mereka udah terlalu jauh, dan satu-satunya yang masih bisa kulakukan adalah menunggu. Menunggu seseorang lain datang ke warung itu, menunggu ada yang duduk di bangku kayu berdebu itu, menunggu ditemani secangkir kopi yang aromanya tak pernah benar-benar hilang.